Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Octavia Wilduka, NIM 4121611016. Saya dari AB Karyawan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kedisiplinan Penggunaan APBD sebagai Upaya Pencapaian Zero Accident Bagian Produksi di PT Fluid Sciences Batam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Aditomo Wirawan selaku penguji yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan proposal ke dalam penelitian skripsi ini. Untuk menjadi latar belakang, setiap perusahaan selalu menerapkan sistem K3 untuk memberikan upaya dalam menciptakan area kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya resiko kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Menurut Budiono tahun 2009, salah satu syarat penting dalam penerapan sistem K3 ini adalah alat pelindung diri. Namun, masih banyak saja karyawan yang tidak disiplin, karyawan yang tidak patuh dalam penggunaan APBD ini dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, misalnya kurangnya pemahaman mengenai APBD itu sendiri. Untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan karyawan terhadap kedisiplinan penggunaan APBD sebagai upaya pencapaian zero accident bagian produksi di PT Fluid Sciences Batam. Yang kedua, bagaimana pengaruh sikap karyawan terhadap kedisiplinan penggunaan APBD sebagai upaya pencapaian zero accident di bagian produksi di PT Fluid Sciences Batam. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan dan sikap secara simultan terhadap kedisiplinan penggunaan APBD sebagai upaya pencapaian zero accident di bagian produksi di PT Fluid Sciences Batam. Dan yang terakhir, bagaimana sikap manajemen memberikan upaya pencapaian zero accident melalui kedisiplinan karyawan dalam penggunaan APBD dari segi pengetahuan dan sikap. Di sini terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Dari kajian empiris berikut, disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap tidak selalu menjadi pengaruh terhadap kedisiplinan penggunaan APBD. Hal ini sebagaimana dari hasil penelitian Mustafa dan kawan-kawan dan Maria dan kawan-kawan, sedangkan menurut penelitian Rinawati dan kawan-kawan, Prasetyo, Saliha, Maharani, dan Kram dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan dalam penggunaan alat pelindung diri. Di sini terdapat kajian teori. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja, nilai kecelakaan kerja atau zero accident, pengetahuan, sikap, kedisiplinan, dan alat pelindung diri. Menurut Tarwaka tahun 2009, jenis-jenis alat pelindung diri sebagai berikut. Ada alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, dan sepatu pengaman. Di sini juga ada kerangka pemikiran yang di dalamnya terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh pengetahuan terhadap kedisiplinan penggunaan APBD. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh sikap terhadap kedisiplinan penggunaan APBD. Dan hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh pengetahuan dan sikap secara simultan terhadap kedisiplinan penggunaan APBD. Untuk desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian campuran mixed methods dengan penelitian yang menggunakan strategi sequential mixed method dengan pendekatan strategi explanatory, di mana tahap awal dilakukan untuk mengumpulkan menganalisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu mengumpulkan data kualitatif untuk memperkuat data dari kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan observasi analitik dengan pendekatan cross-seksional, sedangkan penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, di mana menjelaskan berdasarkan data yang didapatkan, data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan operator produksi dengan jumlah 120 orang dengan sampelnya sebanyak 92 responden yang diambil
menggunakan rumus Lovin dengan sampling error-nya 5%. Untuk operational variabelnya, untuk variabel pengetahuan, indikatornya definisi dari kecelakaan kerja atau APBD, tujuan APBD, manfaat APBD, jenis-jenis APBD, resiko tanpa APBD. Untuk alat ukurnya yaitu kuesioner dengan skala Likert. Untuk variabel sikapnya, indikatornya itu untuk tujuan penggunaan APBD, manfaat menggunakan APBD, APBD sebagai solusi dari bahaya kerja, dan menyikapi peraturan dalam penggunaan APBD. Untuk alat ukurnya yaitu kuesioner dengan skala Likert. Kemudian untuk variabel kedisiplinan penggunaan APBD, indikatornya disiplin dari diri sendiri dan bertanggung jawab atas peraturan perusahaan. Untuk alat ukurnya yaitu kuesioner dengan skala Likert. Jenis data dalam penelitian ini yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Untuk data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data-data perusahaan dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu kuesioner, wawancara, dan observasi dokumentasi. Tahapan pengelolaan datanya, yang pertama tahapan awal, yaitu editing, coding, entry, dan verifikasi. Kemudian dilanjuti dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk metode analisis data dalam penelitian ini, yang pertama uji univariat, uji asumsi klasik, uji bivariat, dan regresi linear berganda. Untuk profil perusahaannya, PT Fluid Sciences Batam ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mekanikal komponen untuk industri kedirgantaraan atau aerospace yang berlokasi di Jalan D5, Lot 512513, kawasan industri Batamindo. Perusahaan ini resmi didirikan pada tanggal 18 Januari tahun 2000 di Batam dengan nama PT Fluid Sciences Batam. Yang karyawannya sebanyak 192 orang, di mana sebagian besar yaitu berjenis kelamin laki-laki yang bekerja sebagai welder, kemudian mekanis, dan pemrosesan material stainless, pengerjaan permesinan, pencucian bahan, dan perlakuan panas pada barang. Di sini ada struktur organisasi dari PT Fluid Sciences Batam. Dan ada hasil analisis data, yaitu uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan program SPSS dengan 92 responden, di mana pengambilan keputusannya berdasarkan pada nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana penelitian ini menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang 2, maka 92 dikurang 2 sama dengan 90, dengan signifikannya 0,05. Dapat kita lihat bahwa tabel di samping N90 memiliki R tabel sebesar 0,205. Dengan demikian, jika R hitungnya lebih besar dari 0,205, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Untuk uji validitas pada variabel pengetahuan, dapat kita lihat bahwa seluruh butir pertanyaannya memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu lebih besar dari 0,205, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel pengetahuan dinyatakan valid. Untuk variabel sikap, R tabelnya yaitu 0,205, dapat kita lihat bahwa hasil R hitungnya memiliki nilai lebih besar dari 0,205, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel sikap dinyatakan valid. Untuk uji validitas kedisiplinan penggunaan, berdasarkan nilai R tabelnya yaitu 0,205, sehingga dapat kita lihat bahwa tabel di samping dengan jumlah butir pertanyaannya memiliki nilai R hitung lebih besar dari 0,205, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan untuk variabel kedisiplinan dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, berdasarkan pada tabel di samping dapat kita lihat bahwa untuk variabel pengetahuan cross batch alfanya sebesar 0,881, untuk sikap 0,839, dan kedisiplinan 0,785.
dengan kriteria pengujiannya, jika semua variabel memiliki nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,60, maka disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliable. Kemudian ada karakteristik responden. Untuk yang pertama, berdasarkan Departemen BILOS berjumlah 49, frekuensinya 53,3%. Untuk Departemen SILS, ini jumlahnya 43 responden, frekuensinya 46,7%. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, untuk jenis laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan jumlah 74 responden, frekuensinya 80%. Kemudian perempuannya 18 responden, frekuensinya 20%. Untuk frekuensi usianya, usia 20-30 tahun berjumlah 19, frekuensinya 20,7%. Untuk usia 31-40 tahun berjumlah 50 responden, frekuensinya 54,3%. Untuk usia 41-50 tahun berjumlah 21 responden, frekuensinya 22,8%. Dan usia di atas 51 tahun berjumlah 2 responden, frekuensinya 2,2%. Berdasarkan lama bekerjanya, kurang dari setahun berjumlah 5 responden. Untuk 1-5 tahun berjumlah 30 responden, untuk 6-10 tahun berjumlah 37 responden, dan untuk di atas 10 tahun berjumlah 20 responden. Berdasarkan pendidikan terakhirnya, di sini pendidikan terakhir SLTA atau sederajat berjumlah 75 responden, D3 9 responden, S1 8 responden. Kemudian untuk yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu narasumber yang menjadi informan dalam pengumpulan data melalui wawancara. Narasumber berinisial BH dengan jenis kelamin perempuan, berusia 42 tahun, berjabatan sebagai manajer EHS, dan sudah bekerja selama 3 tahun. Untuk hasil analisis uji univariat, yang pertama untuk variabel pengetahuan, pada tabel statistik deskriptif sebelumnya diperoleh untuk median variabel pengetahuan yaitu sebesar 24, dengan menggunakan acuan jika pengetahuan baik sama dengan X lebih besar sama dengan dari 24 dan pengetahuan kurang X lebih kecil dari 24, sehingga dapat kita lihat dari tabel samping untuk pengetahuan yang kurang baik berjumlah 36 responden dan pengetahuan yang baik berjumlah 56 responden. Untuk uji univariat pada sikap, tabel statistik deskriptif sebelumnya diperoleh nilai mediannya yaitu sebesar 30, dengan acuan sikap baik sama dengan X lebih besar sama dengan dari 30, sikap yang kurang X lebih kecil dari 30. Dapat kita lihat pada kategori di sebelah dari samping bahwa untuk kategori sikap yang kurang baik berjumlah 39 responden, untuk kategori yang baik, sikap yang baik berjumlah 53 responden. Untuk uji univariat kedisiplinan, pada tabel statistik deskriptif sebelumnya diperoleh nilai mediannya yaitu sebesar 20. Dengan acuannya, disiplin sama dengan X lebih besar sama dengan dari 20 dan kurang disiplinnya X lebih kecil dari 20. Sehingga didapatkan kategori kurang disiplin berjumlah 39 responden dan kategori disiplin berjumlah 53 responden. Untuk hasil analisis data uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas. Pada pengujian normalitas dengan dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dapat kita lihat untuk hasil penelitian ini, uji signifikannya yaitu 0,200. Dengan demikian, signifikannya lebih besar dari 0,05, maka penelitian ini memiliki distribusi data yang normal. Untuk uji multikolinearitas, dengan dasar pengambilan keputusannya jika nilai VIF masing-masing variabelnya lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, sehingga dapat kita lihat pada tabel di sebelah samping. Untuk penelitian ini, untuk toleransinya yaitu 0,126, maka 0,126 lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya yang diperoleh adalah
0,756 dengan artian bahwa tidak terjadi multikolinialitas. Untuk hasil analisis data pada uji bivariat, yang pertama untuk pengaruh antara tingkat pengetahuan dengan kedisiplinan penggunaan APBD. Pada tabel di samping dapat kita lihat bahwa pengetahuan yang baik dengan disiplin memiliki jumlah 51 responden. Untuk pengetahuan yang baik tetapi kurang disiplin memiliki jumlah 5 responden. Untuk pengetahuan yang kurang disiplin tetapi disiplin memiliki jumlah 2 responden. Dan pengetahuan yang kurang baik dan kurang disiplin juga memiliki jumlah 34 responden. Dari tabel ini dapat kita lihat memperoleh nilai P-nya yaitu 0,00, di mana signifikan Q-square-nya lebih kecil dari 0,05, di mana 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan dengan kedisiplinan dalam penggunaan APBD. Yang kedua, pengaruh antara sikap dengan kedisiplinan penggunaan APBD. Dapat kita lihat bahwa untuk sikap yang baik dan disiplin memiliki jumlah 47 responden. Untuk sikap yang baik tetapi kurang disiplin memiliki jumlah 6 responden. Memiliki sikap yang kurang baik tetapi disiplin memiliki jumlah 6 responden. Memiliki sikap yang kurang baik dan kurang disiplin juga memiliki 33 responden. Dengan memperoleh nilai P-nya 0,00, di mana Q-square-nya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara sikap dengan kedisiplinan dalam penggunaan APBD. Kemudian untuk uji F simultan. Pada uji F simultannya, yang pertama kita melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesisnya yaitu H0 jika terdapat pengaruh antara pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan penggunaan APBD secara simultan. Kemudian HA tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan penggunaan APBD secara simultan. Untuk pengujiannya, kita lihat kriterianya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima. Atau dengan nilai signifikannya P lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Dapat kita lihat bahwa untuk nilai F-nya 111,424 dan signifikannya 0,00. Untuk uji F-nya dapat kita lihat pada F tabel. Untuk F tabelnya di sini sebesar 111,424. Pada F tabel ini kita menggunakan rumus K dibanding N kurang K, di mana 2/92 dikurang 2 sama dengan 2 dibanding 90. Dapat kita lihat pada F tabel samping, untuk F tabelnya adalah 3,10. Maka dapat disimpulkan 111,424 lebih besar dari 3,10. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima, yaitu adanya pengaruh pengetahuan dengan sikap terhadap kedisiplinan dalam penggunaan APBD secara simultan. Untuk hasil analisisnya F simultan selanjutnya dapat kita lihat pada tingkat signifikannya, yaitu dalam penelitian ini menghasilkan signifikan 0,00, di mana jika P-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan tingkat signifikan pada tabel yang dihasilkan yaitu 0,00, maka menunjukkan H0 diterima, di mana terdapat pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan dalam penggunaan APBD secara simultan. Untuk hasil analisis data berikutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel terikat, variabel bebas dapat menjelaskan
variabel terikat. Koefisien determinasi ini ditunjukkan dari nilai R² pada hasil pengelolaan data berdasarkan hasil output SPSS. Dari tabelnya dapat kita lihat bahwa L²-nya yaitu 0,715. Hal ini mengandung arti bahwa H0 diterima di mana pengaruh H1 dan H2 terhadap Y secara simultan sebesar 71,5%, sedangkan sisanya 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian ada hasil wawancara. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020 dengan inisial narasumber BH selaku manajer HAS. Adapun hasil wawancara berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam sistem penerapan K3 di PT Fluid Sciences Batam mempunyai penerapan yang beracuan pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, di mana penerapan ini berperan penting dalam melindungi, mencegah, dan mengurangi risiko kecelakaan kerja untuk karyawan dengan memberikan sarana dan prasarana yang baik. Kemudian perusahaan juga memberikan jaminan keselamatan kerja, yaitu salah satunya dengan penyediaan APBD. Meskipun penyediaan APBD yang sudah dilakukan dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan risiko kecelakaan kerja dapat dihindari, seperti terjepit mesin, iritasi debu atau bahan kimia, tertimpa benda tajam atau benda berat, kebisingan, gangguan pada pernafasan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pihak perusahaan juga memberikan jaminan untuk karyawannya, yaitu dengan bekerjasama dengan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, karyawan dapat mempergunakan jaminan tersebut dan pihak perusahaan akan menindaklanjutinya dengan melapor kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan. Adapun APBD yang disediakan oleh perusahaan untuk melindungi karyawan di bagian produksi, yang pertama ada age-based protection, kemudian ada food protection, ada hand protection, kemudian hearing protection, dan respiratory protection. Sebelum penyediaan APBD ini, pihak manajemen akan menganalisis pemilihan APBD sesuai dengan risiko bahaya kerja yang akan terjadi. Setelah pemilihan APBD yang sesuai yang ditetapkan, maka APBD tersebut akan diberikan kepada karyawan. APBD yang diberikan harus digunakan dengan baik dan dirawat agar tidak cepat rusak. APBD yang dapat digunakan dengan baik ketika bekerja apabila digunakan saat sedang bekerja dan sedang berada di area kerja yang terdapat peraturan untuk memakai APBD ini, serta dapat disimpan pada saat jam pulang kerja di tempat yang sudah disesuaikan seperti loker dan dapat dibawa pulang untuk dibersihkan, tetapi tidak untuk setiap harinya. Perusahaan ini juga menyediakan bahan kimia atau cairan untuk membersihkan APBD sehingga tetap terawat. Kemudian APBD dalam PT Fluid Sciences Batam ini juga mempunyai standar jangka waktu pemakaian yang berbeda-beda. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, dan juga kurang dari setahun. Jika terjadi kerusakan pada APBD tersebut dalam mencapai jangka waktu yang telah ditentukan, karyawan dapat mengajukan form pergantian atau request form kepada Departemen HR untuk mendapatkan APBD yang baru, dan APBD yang lama akan dihancurkan. Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, pengaruh pengetahuan X1 terhadap kedisiplinan penggunaan APBD-Y. Pada tabel hasil uji univariat sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan baik lebih banyak daripada pengetahuan yang kurang, yaitu dengan jumlah 56 responden pengetahuan baik dan 36 responden pengetahuan yang kurang. Kemudian didapatkan juga 53 responden yang mempunyai kedisiplinan yang baik dan 30 responden yang kurang disiplin. Hal ini berpengaruh kepada hasil uji bivariat, di mana hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan X1 terhadap kedisiplinan Y dengan nilai PG2-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, di mana sebanyak 51 responden dengan frekuensi 55,4% mempunyai pengetahuan yang baik dan disiplin dalam penggunaan APBD.
Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa pihak manajemen selalu berupaya agar karyawan dapat memahami, paling tidak mempunyai pengetahuan dasar mengenai APBD itu, uh, dengan memberikan training yang diberikan. Kemudian hal ini sejalan dengan penelitian Rinawati dan kawan-kawan tahun 2016, di mana mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kedisiplinan penggunaan APBD dengan nilai P-nya 0,09. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian Muswaba dan kawan-kawan tahun 2016 yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh pengetahuan dengan kedisiplinan. Hal ini sejalan menurut pendapat Notot Mojo dan Yuliana tahun 2017 yang mengatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang, kemudian adanya tindakan untuk melakukan sesuatu objek tertentu. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian ini yang mengatakan bahwa apabila pengetahuan semakin baik, maka kedisiplinan penggunaan APBD juga diterapkan dengan baik. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pengaruh sikap X2 terhadap kedisiplinan penggunaan APBD. Y. Pada tabel hasil uji univariat sebelumnya menunjukkan bahwa lebih banyak responden mempunyai sikap yang baik dengan jumlah 53 responden dibandingkan dengan jumlah sikap yang kurang dengan jumlah 39 responden. Sebanyak 53 responden memiliki kedisiplinan yang baik dan 39 responden yang kurang disiplin. Hal ini berpengaruh kepada hasil bivariat pada penelitian ini, di mana hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sikap terhadap kedisiplinan penggunaan APBD dengan nilai P-square-nya 0,00 dan lebih kecil dari 0,05. Dengan 47 responden, frekuensinya 51,1% mempunyai sikap yang baik dan disiplin dalam penggunaan APBD. Berdasarkan hasil wawancara juga, narasumber menjelaskan bahwa sampai saat ini karyawan PT Fluid Sensis Batam sudah mempunyai sikap yang baik dalam menggunakan APBD dengan memberikan sikap yang positif, baik itu dalam penggunaan APBD, baik dalam penggunaannya dan perawatannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Eko Prasetyo tahun 2015 yang mengatakan bahwa ada pengaruh antara sikap dengan kedisiplinan dalam penggunaan APBD. Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Yuantari dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara sikap dan kepatuhan dalam penggunaan APBD. Kemudian pengaruh pengetahuan X1 dengan sikap X2 terhadap kedisiplinan penggunaan APBD secara simultan. Pada tabel hasil uji F menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan dengan sikap terhadap kedisiplinan secara simultan, di mana nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel dengan nilai 111,424 lebih besar dari 3,10. Maka H0 diterima dengan pernyataan bahwa ada pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan dalam penggunaan APBD secara simultan. Berdasarkan signifikan, jika nilai P-nya lebih kecil dari 0,05 pada tabel P, dihasilkan bahwa nilai P-nya yaitu 0,00. Dengan demikian 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dengan artian terdapat pengaruh antara pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan dalam penggunaan APBD secara simultan. Berdasarkan nilai koefisien determinasinya juga R-square-nya yang dimana hasilnya yaitu 0,715. Hal ini mengandung artian bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan sebesar 71,5%, sedangkan sisanya 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini sependapat dengan penelitian
Widiharni dan kawan-kawan tahun 2017 yang mengatakan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan dalam penggunaan APBD secara simultan, di mana nilai F hitungnya 40,41 lebih besar dari 3,06 dan nilai signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Kemudian dalam pembahasan berikutnya, upaya yang dilakukan oleh manajemen dalam pencapaian zero accident melalui kedisiplinan karyawan, melalui pengetahuan dan sikap dalam penggunaan alat pelindung diri. Menurut hasil wawancara, kedisiplinan karyawan dapat dipengaruhi dari apa yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, pihak perusahaan, khususnya bagian manajemen, harus memberikan upaya yang baik agar karyawan juga dapat bekerja dengan baik dan disiplin, khususnya dalam keselamatan kerja. Upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam meningkatkan kedisiplinan karyawan, khususnya dalam penggunaan APBD, yaitu dengan memberikan upaya agar karyawan mempunyai pengetahuan dan sikap yang baik. Dengan adanya pengetahuan dan sikap yang baik, maka baik juga kedisiplinannya. Upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen yaitu dengan memfasilitasi APBD yang sesuai dengan resiko kecelakaan kerja. Kemudian APBD juga memiliki kondisi fisik yang baik dan terawat. APBD yang difasilitasi akan diberikan training terlebih dahulu agar karyawan dapat memahami peran penting APBD. Selain itu juga pihak manajemen juga memberikan himbauan melalui safety sign, mengadakan event atau kompetisi tentang K3 atau APBD, menyediakan EHS, event report card, kemudian melakukan pengecekan penggunaan APBD daily, dan itu semua tidak terlepas dari pengawasan. Kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, hasil pengujian hipotesis 1 telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan X1 terhadap kedisiplinan penggunaan APBD dengan nilai P/Q-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,5. Untuk hasil pengujian hipotesis yang kedua, telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap kedisiplinan penggunaan APBD dengan nilai P pada uji square-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,5. Untuk hasil pengujian hipotesis yang ketiga, telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara pengetahuan dan sikap terhadap kedisiplinan dalam penggunaan APBD. Signifikannya sebesar 0,00 dan nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya yaitu 111,424 lebih besar dari 3,10. Sistem manajemen memberikan upaya pencapaian zero accident melalui kedisiplinan karyawan dari segi pengetahuan dan sikap dengan menggunakan alat pelindung diri melalui training K3 yang di dalamnya terdapat peran penting APBD, kemudian himbauan melalui safety sign, mengadakan event atau kompetisi tentang K3 atau APBD juga, menyediakan event report card, kemudian melakukan pengecekan penggunaan APBD daily, dan itu semua tidak terlepas dari pengawasan. Kemudian untuk saran, di sini ada 2 saran, yaitu saran praktis. Saran praktisnya perlu meningkatkan lagi tingkat pengetahuan dan wawasan karyawan mengenai penggunaan APBD, baik dengan briefing pagi yang dilakukan setiap hari, yaitu memberikan pelatihan internal dengan menyediakan kartu atau poster mengenai informasi dan himbauan tentang budaya sikap yang baik, khususnya dalam penggunaan APBD. Untuk saran teoritisnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan karyawan dalam upaya pencegahan risiko kecelakaan kerja melalui sarana alat pelindung diri, sehingga tercapailah pencapaian zero accident. Sekian presentasi dari penelitian skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada penguji dan salam sejahtera untuk kita semua.